Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini adalah part 2, kita ke Gunung Kelut via Karangrejo, Blitar. Nah, ini kita posisi ada di pos 4. Tadi malam rencananya kita mau camp di mata air, tapi nggak jadi. Jadinya di pos 4, dan ini kira-kira suasana campnya seperti ini jam setengah 6 pagi. Oke, kita keluar dulu. Aduh. Wow, tendanya udah banyak. Tadi malam cuman kita sendiri. Sini puncaknya nggak kelihatan ya. Sunrise juga nggak kelihatan. Toiletnya di mana kah? Ada? Toilet ala-ala tok. Bedengan tok. Iya. Sebelah mana? Iku. Di situ. Itu dah. Apa hitam-hitam itu? Iya. Oh. Ndek botolan ngono kan, entek tadi. Nah, ini sebelah kiri. Itu ada shelternya juga di sana. Terus kalau mau ke mata air, ini bisa lewat bawah sini turun ke bawah, atau bawah sini turun ke bawah. Tapi inget-inget naiknya jalannya lewat mana, karena kemarin malam ada yang turun ke mata air tapi naiknya justru lewat sana mau ke puncak. Oke, kita lihat kondisinya turun ke mata air gimana ya. Ini mod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tenda gede-gede. Aman, sini masih muat. Cuman kalau masang pasak rawan bengkok di tempat tertentu, nggak bisa dipasang. Jadi kalau pasak Anda terlalu mahal, sayang. Jadi ini agak susah, kecuali pasak yang tipis-tipis itu baru bisa masuk. Kebetulan kalau kapten kami kan Starlight pakai pasak yang dari aluminium, itu kalau kita paksakan bengkok nanti. Jadi kita nunut di tendanya Mas Yoga berempat, lebih enak. Informasi tadi malam di sini anginnya ngeri banget, kayak lagi di pantai. Jadi suaranya itu wus-wusnya itu kayak di pantai. Oke, ini coba kita review jalannya ke mata air. Di depannya sini ada tulisan mata air. Lah, kita ngikuti jalan ini aja. Cuman tadi malam ada yang turun, pas naik jalannya salah, akhirnya kesasar, makin dekat ke puncak. Ya, kita turun ke mata air. Nanti kita lihat di sana bisa dibuat camp apa enggak. Ini jalannya turun banget ya. Jadi di depan itu dikasih tali. Ini kurang lebih 60 derajat turunnya ke bawah. Ini kalau lurus. Ini kalau turun. Jadi kalau bawa botol sambil pegangan tali, kalau botolnya kebanyakan bawanya agak susah. Jadi mending bawa ransel kalau bawa botolnya kebanyakan mau ngisi. Ini pegangannya kayak gini. Kita turun pelan-pelan karena ini ternyata licin banget. Kalau diinjek geser tanahnya. Jadi bisa nyelurut. Nah, untungnya di sini ada pegangannya di talinya. Jadi satu-satu. Kita rappling, semi rappling. Wah, ininya juga kasar, jadi mendingan kalau ke sini, kalau kulit Anda sensitif, pakai sarung tangan aja. Depan ini masih turunan curam. Oh, itu jauh di bawah. Ini jalannya masih turun terus ke bawah, makin curam. Jadi naiknya nanti kayaknya makin payah. Ini kalau ke belakang, ke atas tadi kayak gitu, 60 derajat
ke bawah ini, yang depan saya ini agak curam, lebih dari 60 derajat, tapi di depannya udah 60 derajat lagi. Nggak tahu sampai kapan ini turunnya, kita hitung waktunya juga. Di depan ini lebih curam lagi, jadi di atas 60 derajat kemiringannya. Bahkan di sini disiapkan tali lagi. Bentuknya sini masih ada batu-batunya, bisa step, tapi di bawah sana yang lebih dari 60 derajat dari tanah-tanah yang ambles lagi. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini kayaknya kalau hujan harus berhati-hati, mending nampung air hujan aja. Karena kalau dilihat di sebelah kanan ini bekasnya longsor, jadi agak lebih berbahaya. Apalagi jalannya kayak gini, ujungnya tali hanya sampai sini, nggak sampai bawah. Di bawah itu kita kelihatan agak landai. Ini naikkan ke atas di tali yang kedua ya. Waktu di tali yang kedua itu hampir 80 derajat, makanya sampai dikasih tali kayak gitu. Ini depan 60 derajat, sana hampir 80 derajat mungkin. Hampir 90 derajat mungkin ya. Malah nah, ini ada tandanya pita-pita dari air mineral. Kita masih lurus ke bawah. Sekarang kita turun ke bawah. Ini udah jadi pasir lagi medannya. Kemudian ini ada curah atau apa namanya, selokan air kalau hujan. Nah, ini kalau teman-teman lupa jalannya, saya nyasar ke sana nanti, padahal harusnya ke atas ini. Oke, kita nyusuri curah ini sekarang. Ini ambles-ambles. Nah, karena ini adalah sebuah curah, maka kalau hujan deras nggak usah ngambil air lah, daripada resiko kena hantam air dari atas. Ini jalannya dari batu-batu gini ya, agak lebar ini curahnya. Nah, ini di sebelah kanan sini ada jalan ke atas. Tadi malam beberapa temen yang tenda sebelah itu nyasar ke atas ini kayaknya. Tembusnya ke setelah pos 4. Nah, supaya nggak nyasar situ, di sini ada tanda dari pita air mineral. Ikuti curah ini aja. Pokoknya beloknya harusnya ke kanan kalau kembali ke pos 4, bukan ke kiri kalau dari bawah ya. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Jalannya makin terjal ke bawah. Ini batu-batu. Beberapa mungkin perlu 4 WD ini nanti kalau naik. Untung pakai sepatu ke sini. Kalau nyeker, lah pakai sandal japit ya repot. Bisa tapi repot. Nah, ini tingginya saya 170 cm. Kaki saya ke bawah aja masih nggak napak, jadi makanya ini harus 4 WD. Masih jauh kayaknya. 10 menit sudah kita jalan turun, ini sudah kedengaran suara air. Nggak tahu di kamera kedengaran apa enggak, tapi lumayan jauh. Kalau turunnya aja 10 menit, naiknya lebih lama pasti. Jadi nanggung kalau teman-teman cuma ngisi 1 botol doang. Apalagi kayak saya gini, nggak bawa botol malah. Jadi kesini kurang lebih 15 menit ya jalan turunnya. Jauh juga. Kita lihat apa yang bisa didapatkan di mata air sini. Oh, ada pohon tumbang.
Atas sana bekas longsoran. Mata air Dewi Kili Suci. Ini mata airnya. Oh, bawahku ini ternyata. Oke. Jadi dari rembesan batu-batu ini mata airnya. Nah, ini kalau mau ngisi botol atau galon sudah disediakan pipa. Nah, ini dari rembesannya sini. Sini kayaknya kalau mau ngecamp nggak ada tempat ya. Coba ke bawah dikit. Ini juga rembesan dari sini. Kita lihat ke bawah. Ternyata makin ke bawah aliran airnya makin deras. Dan ini saya sudah agak jauh di bawah mata air. Nggak ada tempat camp ternyata. Untung tadi malam nggak jadi kesini. Jadi posnya yang ideal memang di pos 4. Karena di sini tempat landainya ya berbatu kayak gini. Teman-teman nggak bisa ngecamp lah kayaknya. Tuh airnya udah mulai deras. Harus nyusuri jalan licin, batu-batu kayak gini. Nah, batunya juga oglak-aglik, jadi hati-hati jangan sampai terkilir. Nah, ini si omnya terus ke bawah nyoba. Kalau saya sih agak males ya, karena kayak gitu harus merangkak-rangkak. Nah, sana sih lebih landai sih. Nah, cuman karena ini adalah mata air yang dimanfaatkan oleh warga, jadi jangan kotorin karena ini kan mengalir ke mungkin ke rumah-rumahnya warga, dijadikan apa namanya untuk sumber air minum. Bisa jadi. Jadi kalau mau pipis atau mau BAB atau mau cuci muka pakai sabun, jangan di aliran air. Bawa airnya boleh, terus ngeduo di sana. Baru BAB di sana boleh. Jangan di aliran airnya sini. Karena namanya Dewi Kili Suci berarti airnya di sini kan dipakai untuk bersuci sama orang-orang yang di bawah. Oke, kita kembali ke atas, kita hitung berapa menit dari mata air ini. Jadi katanya si Om ini di bawah sana ini curahnya ada 2, jadi kalau dari bawah itu bentuknya Y ya. Jadi dari sini ada, terus dari baliknya sini ada curah lagi, situ juga ada sumber mata air lagi. Jadi di bawah aliran airnya makin deras. Terus nggak ada tempat buat camp di sana. Jadi camp memang terlalu berbahaya kalau di sini, baik jalannya karena kan kita bawa beban otomatis kalau camp. Sini airnya seger banget, jelas lah air sumber. Ini lumayan buat foto-foto juga kayak gini. Oke, kita hitung estimasi waktu kita kembali ke atas berapa menit. Ini mata airnya dari rembesan celah-celah batu ini. Tapi kan ini nggak terlalu deras. Nah, sedangkan di bawah itu makin deras, artinya sepanjang aliran air ini dari bawah itu keluar rembesan air. Oke, kita kembali ke atas, kita hitung waktunya seberapa. Bismillahirrahmanirrahim, balik ke pos 4. Ini viewnya kalau dari arah mata air menuju ke pos 4, jalannya sepanjang curah seperti ini. Kalau sepatu atau alas kaki Anda gripnya nggak oke, lumayan licin di sini. Hati-hati ya Mas. Aku rasanya senang deh.
Rekan pun di Mas. Surabaya, Mas. Oh, Surabaya. Oh, Surabaya. Aduh, asli Surabaya. Surabaya pun di Mas. Gunung Sarindah. Oh. Iya kok kan Gedung Doro, Mas. Oh. Surabaya pun di. Surabaya Malang ta ya. Perjuangan mendapatkan air. Enggak 2 botol ya? Wah. Full. Yang bilang udah segini enggak bawa botol. Mbak katanya tahu Mbak Dewi. Enggak masak. Lah ya. Gue dalane kena sih, ora ngomong. Rumput pegangan. Enggak pegang ini. Di bawah ada tali. Ini simulasi kalau tangan kanan saya megang botol minum dan tangan kiri megang tali, naiknya di lebih dari 60 derajat kayak gini, agak ngerepoti. Nah, caranya mungkin kalau kayak saya agak aneh, saya kempit dulu baru tak gini kan, kempit lagi baru gini. Kalau Anda punya cara sendiri ya monggo. Ini cuma cara terkopla aja, tapi efektif bagi saya. Ternyata sama, 15 menit naik, 15 menit turun jalannya kita ke mata air dan dari mata air. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 7.00 kita berangkat ke puncak Lembu Suro dari pos 4. Ini dari pos 4 ngikutin tanda panah di pohon ini aja. Jalannya menyempit, tapi di depan ini habis itu lapang, bisa buat ngecamp lagi. Tapi sini miring jalan nih. Nah, ini masih sama, bawahnya kerikil yang dipadatkan. Nah, ini ke bawah ada di silang-silang, jadi nggak boleh ke bawah sana. Tapi bisa jadi tembus mata air yang tadi. Oke, kita lanjut ke depan. Ini view-nya nggak kelihatan puncaknya. Sini banyak percabangan, tapi sudah ada tanda di pohon-pohon tuh ya. Situ juga di silang-silang. Ini kita yang belok kanan. Satu menit dari pos 4 sudah hilang jalan landai. Sekarang jalannya naik ke atas, masih naik-naik nanja pemanasan. Oke, di depan tuh tanjakan. Ini sekarang tanjakannya udah 45 derajat. Ini lumayan buat pemanasan pagi-pagi. Langsung dari atas pos 4. Nah, di depan ini tanjakan yang pakai tangga dari tali. Seperti yang dicontohkan sama Mas Yoga ini. Nah, makanya kalau kita beban akan sedikit menyusahkan. Beban tinggal di tenda aja, insya Allah aman. Yuk kita lihat apakah anak yang macak kayak berangkat les ini bisa melalui dengan mudah apa tidak. Nah. Nyamannya sampean gimana? Nyaman bisa. Kuat. Kuat. Saya nggak kuat itu khawatirmu.
Awas suwek katoke. Ya. Bisa iya. Jangan silang kaki. Wow. Sini kaki sini sana. Nah. Gila. Ternyata anak les bisa. Nah ini kalau bawa satu tangan bisa nggak? Wow, nyewantai. Ini pemandangan kalau sebelah kiri dari sini kita bisa lihat puncak-puncak yang lain. Bahkan suara orang-orang dari pos 4 juga kelihatan kedengeran. Ini sekedar tips kalau pakai trekking pole, kalau harus megang tali kayak gini, posisikan trekking pole-nya ke atas saja, baru kita megang talinya gini. Jadi ini lebih mudah daripada trekking pole kita cantolkan atau kita lepas. Oke. Ini pemandangan sebelah kiri dan belakang. Ini kalau lurus ya. Ini kalau ke bawah. Ini mungkin 70 sampai 80 derajat. Oke, di depan landai. Kemudian belok kanan naik ke atas. Nah, itu Mas Yoga di atas ini. Ini sebenarnya bisa langsung lewat situ, tapi dibikinkan jalur ke sana. Jadi muter lebih enak. Oke, lanjut kita ke atas. Nah, keluar dari tanjakan yang tadi, depan ini jurang, terus salah satu punggungan gunung juga. Ini ke atas, naik sekitar 45 derajat. Ini view sebelah kanan. Pos 4 nggak kelihatan dari sini, tapi dari sini bisa lihat pos 4. Kebalik. Dari pos 4 bisa lihat sini. Oh, itu pos 4 ternyata. Nah, ada tenda kuning itu. Lumayan tinggi. Oke, kita lanjut ke depan. Sekarang model tanjakannya udah umum seperti gunung-gunung yang lain. Dan kanan kirinya rumput. Ini kalau langsung ke atas kayak gini. Di depan kita lihat ada tangga tali lagi. Sekarang warnanya biru, tadi kuning. Kalau ini sudut kemiringannya nggak securam yang kuning tadi. Nah, ini udah mulai dari sini. Dicoba sama Mas Dwi, nggak pakai tali bisa apa enggak? Bisa ternyata. Oke, kita lanjut ke depan. 15 menit kita jalan. Sekarang habisnya tali tampar yang biru ini, kita masuk ke tangga cinta. Nah, ini tangga dari besi kayak gini. Sudutnya 80 derajat naik ke atas. Oke, Mas Yoga, monggo. Di sini jelas 4 WD ya, namanya aja tangga. Ini di tangganya, ini kalau lihat ke bawah lumayan tinggi. Nah, di setelah tangga ini ada pegangan lagi dari scaffolding. Tapi jalan yang batu-batu ini bisa dilalui. Oke, lanjut ke atas. Keluar dari tangga tadi, kita masih ada tanjakan lagi. Ini sudutnya 60 sampai 70 derajat. Masih belum perlu 4 WD, tapi gigi 1. Ini pemandangannya ke belakang ya.
Tinggal ke bawah. Oke, kita lanjut ke atas. Setelah tanjakan 60 derajat, sekarang di depan udah normal. Tapi normalnya sini adalah 45 derajat. Jadi ya masih butuh gigi satu bagi yang perlu. 25 menit dari pos 4. Kita nemu tangga dari tali lagi. Ini tangga yang ketiga ya udah. Untuk yang dari tali. Di depan sana ada tangga besi lagi. Boys, ini dunia gini boys. Nih hati-hati pegangan tangannya karena Ika barusan kena ulat bulu di pegangannya. Jadi usahakan pakai sarung tangan, minimal pakai sarung tangan lah. Nggak pakai, kalau nggak pakai harus ekstra tola-tolenya, hati-hati. Jadi ulat bulunya tadi pas di tali tampar ini, di baliknya tali tampar sini. Jadi nah di sebelah sini. Kalau sekarang udah dibuang. Waspada, nggak usah gerusa-gerusu. Di ini habis ketelusupan ulat bulu. Mana? Wih, sak norek bengkak. Oh, bukan bengkak, memang tanganmu gede. Keluar dari tanjakan Tangga Cinta. Kita sekarang ada di tanjakan, nggak sampai 45 derajat, tapi kontur tanahnya dari pasir. Lepas dari tanjakan 45 derajat, sekarang kita ada di jalan yang landai. Ini kita di jalan landai sini, ada area yang agak luas. Ini bisa buat camp, tapi tidak direkomendasikan karena angin. Sini juga untuk dipasak susah. Nah, lanjut ke depan. ...45 menit kita jalan dari pos 4. Sekarang kita nemu tanjakan 60 derajat lagi. Tapi kali ini nggak ada supportnya. Ini kalau lurus. Nah, ini kalau ke atas. Tumpuan kakinya nang pojok.
Tegak aja kak badannya kak. Oh tersayak-sayaknya nih. Tegak aja badannya ben enak. Aku kayak kadang jongkol tapi. Kalau gitu berat. Makasih loh Pak. Nggak pakai trekking pole aman. Tapi kayaknya enggak apa. Itu enggak nurun. Kadang kayu. Sebelum ada kayu apa? Ada goning. Nah kalau jalannya mantep gitu malah lebih gampang daripada kita jalannya takut. Lo ala ndelosor kak kesuting kak. Nah sebelah kanan tuh ada tanjakan yang sekarang udah ada tali dan tangganya lagi. Wah ini keren omnya bawa anak di depan. Piye carane iki? Sing nonton yang keri. Wah aman. Monggo, nggih kan sik ngisan. Ini wajib ngantri ya kalau kita di bawahnya kena remukan pasir debu. Monggo, langsung. Kayak sini mending ngantri karena kita nggak tahu kekuatan tangganya, tariannya seberapa. Setelah tanjakan tangga tadi, kita sekarang balik ke tanjakan 45 derajat. Dan ini lumayan panjang kayaknya. Ini kontur tanahnya masih pasir ya. Jadi kalau turun hati-hati, karena diinjek melesek. 1 jam dari pos 4, kita jalannya keluar jadi lebar sekarang. Oh. Wih, ngecamp di sini. Mau tenangin, Pak? Angin ya. Wangin miring ya ini tenda. Yo enggak sendek kene sini, tapi kita ajak copot. Oh. Atraksi kan. Foto hilang. Bojoku. Dari Cina-Cina kan tuh. Sini kena angin. Nah, ini rasa Semeru ini. Diinjak ambles. Ini tempatnya namanya Bukit Pasir Jenggolo Manik. View-nya 360 dari sini. Ini sayang backlight. Ini rasa Kalimati ke Puncak Semeru, tapi lebih gampang. Ambles tinjek. Pemandangannya dari belakang, dari belakang, los. Wih, ini bener-bener rasa Semeru.
3 langkah jadi 1 langkah. Ya diinjak ambles. Ya ambles. Ya ambles. 3 langkah jadi 1 langkah. Sayang backlight. Ini rasa Kalimati ke Puncak Semeru, tapi lebih gampang. Ambles. Ini kameramennya yang pose demi kontennya mereka berdua ini. Panjang juga ini sampai atas. Nah ini di atas ada 2 jalan, yang satu lurus ke atas, yang satu belok ke kanan. Di sana ada teman-teman pendaki yang lain. Kayaknya lebih gampang yang ke kanan. Kita coba yang ke kanan. Tak kira lihat video-video review yang di YouTube lain tuh di sini pendek. Wah, ternyata panjang banget. Jadi kita nanti infokan juga berapa lama kita menempuh tanjakan pasir ini Dengan jalan santai. dengan jalan santai. Nah, makin ke atas pasir udah makin padat karena kemiringan juga makin berkurang. Jadi agak lebih mending daripada yang di Bukit Pasir tadi. Ini view-nya. Aku foto kak. Siluetnya kak. Siluet kak. Di sebelah kiri sana kalau kita ngambil jalan yang lurus tadi ada bendera yang udah rusak. Mungkin di situ tanda akhir tanjakan Bukit Pasir. Si semangat kah? Masih. Wih, adik kecilnya semangat lari. Sepuluh menit kita dari Bukit Pasir jalan. Wih, bawa apa ya mas? Tulang kebo ya? Tulang sapi? Ini Bukit Pasir Jenggolemanik ini tempatnya. Oh, ini Bukit Pasir masih? Ya, Bukit Pasir Jenggolemanik. Oke. Bukit Pasir Jenggolemanik. Istirahat dulu sambil nafas. Puncaknya masih jauh? Ya, lagi setengah jam. Oh, yang itu? Ya, ini turun. Tusuk gigi itu ya? Ya. Ini turun malah nanti, nggak naik. Oh. Berarti bener yang belok kanan tadi ya? Belok kiri tadi Tempat upacara. ke sana tempat upacara 17-an Agustus di sana itu yang lurus, di atasnya Bukit Pasir Jenggolemanik. Nah, ini kita lihat view 360-nya kayak gimana. Edan puncak tuh ada orang kelihatan tuh di sana tuh. Ini kayak puncak Kukusan ya. Kok mantap ya kak? Ya ada orang di situ. Mantap kayak. Ini yang puncak Lembu Suro. Yang tinggi Gunung Sumbing. Gunung apa pak? Sumbing. Yang tinggi tuh. Yang belakangnya lagi. Yang timurnya, nah itu kan ada, nah itu di atas. Tengah-tengah nih ku. Nah itu kan orang yang Ya orang daki. Belakangnya itu. yang timurnya itu Sumbing. Puncak Sumbing. Ya, puncak Sumbing. Yang lebih tinggi lagi itu ya. Kalau yang dari Tulunglerjo Tulungrejo nggak kelihatan, sebelah sana baliknya situ ya. timur. Nanti dari atas sana kelihatan. Oh iya. Dari puncak. Kalau yang dari Kediri? Kediri kak. Kediri yang jalur wisata ini, Oh. itu jalur wisata. Oh yang ada putih-putih itu ya. Nah, itu kan jalan
Iya, iya, iya. Berarti paling tinggi Ini. Lembu Suro ini. Iya. Tapi nggak bisa ke puncak sana ya, Mel? Sumbingnya Oh. bisa tapi memutar. Hmm, Memutar naiknya kan masih perlu merambat. boleh tapi. Boleh nanti yang sebelum puncak nanti kan semi climbingnya ada di situ. Oh, iya, iya, iya. Yang paling ya sekitar 50-an meter, makanya dibawakan tali. Nanti yang anak-anak kecil untuk apa? Pegangan. Rappling. Soalnya kemiringannya segini. Jangan nanti ke sana. Iya, Ke puncak Sumbing itu. iya nganter ini. Oh, nggih. Nunut boleh, Om? Iya. Jadi kalau lanjut ke puncak itu turun ke sana ada tulisannya puncak tuh. Nah, kalau dari sini mau ke puncak lewatnya jalur itu nanti ke puncak Lembu Suro, bisa juga ke puncak Sumbing, tapi harus ditemani sama ahlinya karena jalurnya harus apa namanya wall climbing dikit. Nah itu kelihatan jalan raya itu yang dari Kediri yang jalur wisata. Nanti lewatnya ke sana memutar ke bibir kawah bagian utara ya. Kalau mau bikin camp di sini tidak direkomendasikan karena di atas jam 5:30 sore anginnya kenceng banget. Kalau kayak tadi malam ya pasti dijamin ambruk tendanya. Kayak di Bekel kemarin tuh lebih kenceng lagi anginnya. Oke, kita lanjut turun ke bawah ke puncak. Ya, seperti biasa ya. Kalau arahnya ke puncak ada turunan, berarti tanjakannya lebih dahsyat. Nah, ini turunan kita dibekali tali kayak gini. Ini wah, ini 60 derajat ini. Eka. Hmm. 60 derajat. Ini tim santuy. Turunnya madep belakang. Tegak tak badannya. Nah. Mbak saya kasih lewat ke. Ya wis, Mbak. Ben ono contohe. Surabaya. Oh, kalau tatak gitu enak cepet. Lek takut-takut bolak-balik disalip ya. Iya, monggo. Waduh. Si, ame deh ya. Nggih. Ya. Ayo, Kak. Sampeyan sik wis, Kak. Padha ae. Wis tak mulai ta? Ayo. Tali lah enggak, pegangan tali. Pegangan tali. Agak miring. Pegangan tali kalau enggak, pegangan tali. Turuti awake ndek ini pegangan miring. Miring mundur aja dulu. Tangan dua tangan pegangan kuat. Tambahnya omset Isam. Ini loh miring ini loh. Nah, tangannya ya. Kayak madep belakang. Nah. Ayo, biasanya mudun bisa sampai bacaan tari. Nah, itu enak toh. Tapi yang jangan lupa pegangan, dua tangan, pegangan. Nah, pelan-pelan enggak apa-apa. Kalau miring, ada sana. Nah.
Ini setelah talinya selesai, turunannya udah nggak terlalu curam, habis itu landai di depan. Di tekniknya kalau gini, mending madep miring, ada trekking pole lebih enak. Terus satu kaki buat ngerem, satu kaki turun, satu kaki ngerem, satu kaki turun gantian kayak kepiting gini. Ini lebih mudah. Nah, turunannya ini seberapa panjang? Kalau jalan tatak 1-2 menit aja udah selesai. Tapi kalau kita jalan santuy sambil khawatir, bisa 10 menit sendiri. Jadi sebelum ke puncak, ini melewati lembah Jotosuro. Ini panjang, landai, tidak terlalu curam. Tapi biasanya siang ada sedikit. Itu anginnya, hembusannya sangat kuat. jam berapa mulainya? Sampai sekitar jam 10. Jam 10 itu baru angin ya? Berangin dan mungkin berkabut. Ini namanya lembah Jotosuro. Itu ada papannya di situ. Tuh jalan yang dari Kediri udah kelihatan. Puncak Lembu Suronya makin jelas di sini. Ini jalannya turun-turun landai. Situ ya, depan jalannya landai. Kelihatan banget dari sini, habis itu memanjak. Dari sini view-nya 360 kayak gini ya. Nah, ini turunan landai. Monggo. Kameramennya jomblo bisa apa gitu ya. Untungnya bawa ini barang, nanti turunnya nggak bingung. Barang. Wah, ini patas. Ini tipe lucu tapi. Enggak, Mbak. Jadi Mbak jatuh. Jalan santai aja. Semangat, Mas. Oke. Ini udah selesai jalan landainya. Sekarang tanjakan 45 derajat. 10% Mas aku. Woi. Di atas 45 derajat. Lebih ini ya. Gigi 1 mode on. Ada tanaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Hehe. Manis. Pokoknya kalau ngambil seperlunya aja, jangan sak batangnya dipetik. Wis sak batangnya dipetik gak dimakan. Tuh koplak namanya. Seperlunya aja guys. Nah ini sebelah kanan nggak ada tanaman milik Edelweiss, tapi Edelweiss bukan ya. Ini belum sampai 2000 meter kok. Si lanjut ke depan, nanjak terus. Nih udah agak ke atas, kita bisa lihat lautan pasir. Makin ke bawah sana nanti tembusnya tambang pasir. Ini kalau lurus, ini ke bawah. Yuk masih nanjak terus. Habis ini tanjakannya tambah dahsyat. Nah, habis ini naiknya di tanjakan ratapan. Ini kelihatan nggak ini di kamera? Itu ada orang naik. Kayak gitu. Semi-semi merayap. Ini udah selesai tanjakan pasirnya.
Habis ini tanjakan ratapan guys. Guys, sejak kapan yang ngomong guys? Ini teman-teman view-nya, istirahat dulu di sini. Kalau mau pulang ke Kediri tuh bisa lewat sana. Nyantai. Nah, habis ini turunan lagi di depan. Habis itu no wanjak. Nah, di sana nanti lurus terus Lat Kediri ya. Habis jembatan itu ada tanjakan lagi. Nah, di situ kalau botol aqua ditaruh di jalan harusnya kan gelinding ke bawah, tapi di sana gelindingnya ke atas karena gravitasinya di sana kebalik. Dulu ayah saya pernah naik mobil Suzuki Carry, dinetralkan di situ, mobilnya jalan sendiri ke atas. Ada sangar tempatnya. Fenomena alam. Di depan ini tato papan tulisannya nih. Puncak kawasan dinding ratapan. Hati-hati jalan licin. Ayo, anak les sepatunya bisa nggak ini? Iya. Berarti lah aku iso kudu deh sing ini. Ini tutorial ya. Kalau Ika bisa, berarti sini masih relatif bisa dilalui, tinggal keberaniannya nyali aja. Tapi tetap walaupun bisa dilalui kayak pacaannya anak les gini, harus hati-hati, lebih baik ya sesuai standar pendakian atau minimal sepatu trail running lah. Ini 4 WD, tanjakannya 60 sampai 80 derajat kalau yang kita lihat. Untuk estimasi perjalanan tiap pos ada di deskripsi ya, baik di part 1 maupun part 2. Jadi nggak usah tanya-tanya di komen berapa jam. Di situ sudah saya jelaskan deskripsi. Ini saya nyoba metode tanpa meratap, jadi berjalan tegak pakai trekking pole. Ini kemiringan 80 derajat, harus 4 WD. Nah, nanti coba lagi pakai trekking pole apa enggak. Jadi Ika nyoba model 4 WD, saya nyoba model jalan tegak pakai trekking pole. Di tanjakan 80 derajat. Kayak gini modelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin tambah susah sambil megang HP soalnya. Tapi kalau saya bisa berarti ya relatif bisa dilalui. Kiri ya. Nanti enggak. Karo kak ketok. Sini licin ya, karena berlumut. Jadi pilih yang nggak ada lumutnya. Pastikan pijakannya kuat. Tak
Skip, soalnya kemeng megangin HP gini. Ini kalau berdiri tegak kayak Mas Dwi ini lebih enak daripada meratap. Tapi kalau nggak yakin, mending meratap aja. Masih belum selesai tanjakannya, tapi tingkat kemiringannya udah menurun. Ini kalau lihat belakang, nah ini kalau ke bawah. Enak mana Mas sama bekal? Kayaknya enak ini. Enak ini ya? Iya. Lebih enak ini daripada. Soalnya stepnya kecil-kecil. Kalau bekal kan tinggi-tinggi. Sini walaupun harus merayap, tapi stepnya lebih kecil-kecil daripada dari Kendali Sodo ke puncak Bekal. Di sini kalau lagi kabut atau banyak embunnya atau hujan, pasti licin banget. Jadi gunakan sepatu yang gripnya oke. Lek naik mungkin nggak masalah, tapi pas turun nanti yang jadi petualangan tersendiri. Wah, ini gaspol. 10 menit kita jalan di dinding ratapan, jalan santai. Kita nyampe di area foto puncak Lembu Suro yang sebelah kiri. Kalau puncaknya sendiri yang sebelah kanan. Nah, di baliknya sini ada puncak Sumbing yang lebih tinggi lagi. Nanti kita lihat kalau udah sampai di atas. Nah, ini dia yang biasa dipakai tempat foto di Instagramnya IG Kelut Via Karangrejo 1731 mdpl. Nah, di depan sana puncak Sumbing, agak jauh dari sini. Ini bawah langsung kawah. Dan Iki aku gelek iki sih. ya rono lho. Ya enggak. Iya urun. Betul enggak? Videonya. Ini kawah ya. Si amit-amit. Lautan pasir. Wah, ini turun medeni. Aku dodok, Kak. Para pendaki sandal jepit bebas kene. Sandal jepit mode on. Dari sini kelihatan Gunung Butak dan Gunung Kawi. Atau yang sebelah sana itu samar-samar nggak tahu gunung apa. Ada teman-teman dari trail running Blitar. Jadi gunung ini cocok buat dipelayoni. Kita foto-foto dulu. Terus sepertinya ini akhir dari video. Jadi teman-teman kalau belum lihat part 1, klik ada di deskripsi linknya. Main-main juga ke playlist pendakian kita yang lain. Ada juga review-review alat pendakian. Terima kasih telah menonton.